selamat datang adik-adik, ketemu lagi dengan Katara di pembelajaran PPKN yang kreatif dan ceria. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan dapat dimengerti dengan mudah oleh adik-adik. Perhatikan terus video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir ada tugas-tugas yang harus adik kerjakan dan instruksinya. Dengarkan terus dan coba pahami. Selamat belajar! Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang unit 1 dari modul 2 mengenai hak dan kewajiban. Namun pada pertemuan kali ini Kak Tara akan menjelaskan lebih banyak tentang kewajiban. Contoh-contoh kewajiban yang ada di kehidupan kita. Ikuti terus sampai akhir ya. Adik, benar sekali. Hari ini kita akan pelajari tentang unit 1, hak dan kewajiban. Namun untuk hari ini kita akan membahas lebih banyak kepada tentang kewajiban. Pertama kita akan membahas dulu apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melaksanakan kewajiban. Nah, kita akan membahas tentang kewajiban setelah ini. Apa itu kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ayo kita lihat contohnya apa aja ya. Contoh kewajiban yang ada di rumah kita dulu yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus pamit dan hormat kepada orang tua. Ketika mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke tempat-tempat tertentu, mau main ke rumah teman, kita harus pamit. Dan selalu kita harus hormati orang tua kita. Wah, ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar membereskan tempat tidur. Ini adalah salah satu kewajiban kita. Setelah bangun tidur, adik-adik wajib untuk membersihkan atau membereskan tempat tidurnya masing-masing. Itu menunjukkan adik-adik melakukan kewajibannya sehari-hari. Nah, yang ini adalah salah satu contoh berikutnya, yaitu mencuci piring sendiri. Minimal piring kamu sendiri setelah kamu gunakan makan. Lanjut saat belajar. Karena belajar saat ini bisa di mana saja, bisa di sekolah ataupun di rumah. Karena sekarang keadaan kita yang memaksa atau membutuhkan kita untuk selalu di rumah agar menjaga kesehatan kita memiliki kewajiban saat belajar. Walaupun belajarnya di rumah saja, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan ceria dan siap, datang tepat waktu ketika pembelajaran online. Kewajiban di masyarakat. Kewajiban di masyarakat adalah kewajiban atau apa-apa yang harus kita lakukan di masyarakat. Yang pertama, kalau ada kerja bakti di sekitar rumahmu, kamu wajib ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu, untuk masa sekarang, kalau jika adik-adik keluar rumah, itu wajib menggunakan masker saat keluar rumah agar menjaga kesehatan adik dan orang-orang sekitarmu. Kewajiban memelihara lingkungan dan kekayaan alam yang ada. Nah, di sini yang pertama adalah menghemat air di rumah. Jika air tidak dipakai, sebaiknya airnya dimatikan agar dihemat. Begitu juga dengan listrik, kalau lampunya di siang hari tidak digunakan, diharapkan untuk dimatikan agar kita selalu hemat listrik. Nah, kita juga harus merawat tanaman kita yang ada di sekitar kita. Kewajiban menjalankan perintah agama. Sebagai orang yang beragama, kita harus menjalankan perintah agama kita. Juga harus menghargai dan menghormati hak dari saudara-saudara kita yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda.
Kewajiban kita sebagai seorang warga masyarakat dan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajibannya apa aja sih? Yang pertama, kewajiban kita untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kalau ada yang menyerang Indonesia, kita wajib untuk membelanya. Tapi untuk sekarang, kita harapkan, kita berdoa tidak ada yang menyerang Indonesia. Amin. Kewajiban membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk membayar pajak mungkin untuk adik-adik belum, tapi untuk orang tua kita sudah. Kewajiban menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kewajiban menghormati hak-hak asasi manusia orang lain. 5. Kewajiban turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, kita harus yang ketiga tuh, wajib menjunjung tinggi dasar negara. Dasar negara kita apa? Sudah kita pelajari ya sebelumnya, Pancasila. Terus hukum pemerintahan tanpa terkecuali, kalau di jalan ada lampu merah, kita harus berhenti. Nah, kita harus menyeberang jalan di zebra cross, itu juga adalah kewajiban kita. Kewajiban menghormati hak-hak asasi manusia orang lain, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada orang lain. Lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Cerita ini sudah terdapat di dalam modulmu. Boleh dicari di modul atau boleh simak sebelum ini. Harimau Masuk Desa, itu adalah judulnya. Warga cemas beberapa minggu belakangan ini, warga desa Bandung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Wah, wah, wah. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat atau rumah mereka, hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memaksa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri atau rumahnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik diharapkan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan ceritanya ya. Yang pertama, mengapa kejadian harimau masuk ke desa Badung dapat terjadi? Yang kedua, kewajiban apa yang belum dilaksanakan warga setempat? Apa dampaknya? Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan harimau atau berbagai hewan langka lainnya? Nah, tugas tadi atau jawaban tadi ditulis di buku tulis lalu kirim melalui Classroom ya adik-adik. Sampai jumpa lagi dengan Katara.